Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rida Saroh. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BAD 4 tahun 2025. Program studi Akidah Akhlak di Universitas Islam Negeri Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pada hari ini Senin tanggal 19 Januari saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Darul Ulum Bumukmas Jember. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Tidak. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Saya absen dulu ya. Angger Genta hadir. Bimo Tafano Dwi Aulia Fakih Hakim Diana Fatahila Iit Faizatul Mahfiro Izatul Kamila Karina Melda Ilham nggak masuk ya. Afan Fauzan Nizam Nuraya Zainatul Valen Husna. Ya, berarti yang tidak masuk 2 orang. Terus sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita kan akidah. Mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Sudah dibuka bukunya akidah Rasul Ulul Azmi di halaman berapa dibuka? 105. Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul pasti Nabi. Lihat bukunya. Kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu, kalau Nabi tidak wajib. Rasul ada berapa? Yang wajib kita ketahui itu 25. Coba silakan lihat videonya Bunda. Di sini ada bab keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Jadi nanti kalian akan tahu pengertian Rasul Ulul Azmi dan siapa saja yang menjadi Rasul Ulul Azmi. Coba dimatikan dulu. Silakan anak-anak diamati video Rasul Azmi ini. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Menunjukkan agar anak-anak tetap semangat dan sehat terhindar dari COVID-19. Anak-anak, pada
mempelajari materi bab 7 tentang keteladanan ulul azmi dan keistimewaannya. Baiklah anak-anak, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. 1. Menghayati sifat utama Rasul ulul azmi. 2. Menganalisis sifat utama dan keteguhan Rasul ulul azmi. 3. Menyajikan hasil analisis kisah keteladanan Rasul ulul azmi. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap sabar dan tanggung jawab sebagai implementasi mengimani sifat utama Rasul ulul azmi. Anak-anak, setelah belajar materi ini, anak-anak diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian Rasul ulul azmi. 2. Menyebutkan sifat utama dan keteguhan Rasul ulul azmi. 3. Menunjukkan contoh perilaku meneladani sifat utama dan keteguhan Rasul ulul azmi. Dan yang keempat, menyimpulkan kisah keteladanan Rasul ulul azmi. Anak-anak, sekarang kita memasuki materi yang pertama, pengertian ulul azmi. Kata ulul azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul, yang artinya orang yang memiliki, dan azmi, yang artinya cita-cita yang mantap. Secara istilah, ulul azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Kemudian, siapa yang termasuk dalam Rasul ulul azmi? Adapun rasul-rasul yang termasuk dalam ulul azmi adalah 1. Nabi Nuh. 2. Nabi Ibrahim. 3. Nabi Musa. 4. Nabi Isa. Dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya B. Sifat utama dan keteguhan Rasul ulul azmi. Anak-anak, rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok ulul azmi ini adalah orang-orang yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan atau keteguhan hati, sekaligus dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah, sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil tentang ulul azmi. Dalil tentang ulul azmi terdapat dalam surat Al-Qaf ayat 37 yang bunyi, "Fasbir kama sabara ulul azmi minal rusuli wa la tasta'jil lahum, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yaltaqu illa sa'atan min nahar. Fala fa'arif lahum ila qawlil azmi." Artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu menghindari segera azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diazabkan kepada mereka, mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan saat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Selanjutnya, tantangan dakwah Rasul ulul azmi. Apa tantangan dakwah Rasul ulul azmi? Yang pertama, tantangan dakwah Rasul ulul azmi yang dialami oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang
kesabaran dan ketabahannya, tetap terus menyuruh kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya azab yang didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Yang kedua, tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Apa tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Ibrahim? Tantangan dakwahnya adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang pertama membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air dan tanahnya tandus, dan untuk selanjutnya keduanya harus tinggal di tempat itu. Kemudian perintah kedua adalah menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail, dan tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Kemudian perintah yang ketiga adalah Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi untuk membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau Ismail. Semua perintah Allah dia laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Musa. Apa tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Musa? Tantangan dakwahnya adalah penderitaan yang dialami oleh Nabi Musa ketika masih bayi. Oleh ibunya Musa terpaksa harus ditunjukkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari Fir'aun yang membunuh setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu. Kemudian ujian yang kedua adalah ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Kemudian tantangan selanjutnya adalah perintah Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israil yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun, lalu dibawa keluar kota Mesir, sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Selanjutnya tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Isa. Apa tantangannya? Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendatipun Nabi Isa telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau. Namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga membuat fitnah kepada Raja Pilatus, yaitu penguasa Romawi saat itu. Dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun yang sebenarnya disalib bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuda atau Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Kemudian tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Muhammad. Apa tantangan dakwahnya? Tantangan dakwah Nabi Muhammad adalah ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan ayahnya Tawaf, sedang ibunya wafat ketika ia masih kecil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami tahun kesedihan atau amrul husni karena ditinggal bapak dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia, dan juga kotoran unta. Ia juga memaafkan Suraqah Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Sekarang yang penting, hikmah keteladanan Rasulullah. Apa hikmah keteladanan Rasulullah ini? Keteladanan
kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Yang keempat, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Dan yang terakhir, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup ini. Kemudian, sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para rasul ulul azmi. Sifat-sifat itu antara lain sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, dan teguh pendirian. Demikianlah anak-anak materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya akhiri, silakan dikerjakan evaluasi berikut ini. 1. Apa perbedaan antara Rasul, Nabi, dan ulul azmi? Yang kedua, jelaskan keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mempraktikkan sifat-sifat Rasul ulul azmi dalam kehidupan modern sekarang ini. Sebelum kita membentuk kelompok, mari kita ice breaking dulu agar kita tidak mengantuk di pagi hari. Coba berdiri, ayo berdiri. Tirukan Brida ya, coba ya. Kita tepuk semangat, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Semangat. Sudah? Oke, ini juga. Nah, kita kan sudah membentuk kelompok. Jadi kelompok pertama nanti menyelesaikan soal apa perbedaan antara Rasul, Nabi, dan Rasul ulul azmi. Apa perbedaannya? Nanti maju ke depan dan menjelaskan. Kelompok 2, jelaskan keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Muhammad. Nanti juga maju ke depan menjelaskan. Nah, kelompok ketiga nanti sama kelompok keempat soalnya sama. Bagaimanakah cara kita mempraktekkan sifat-sifat Rasul ulul azmi dalam kehidupan modern sekarang? Ayo coba didiskusikan.
Tidak, kelompok 2. Sudah kelompok 3. Ayo kalau sudah kelompok 1 maju. Ya. Kelompok 1 mau maju. Ayo dengarkan semua, maju ke depan. Jadi kelompok 1 ini akan mempresentasikan apa perbedaan antara Rasul, Nabi, dan Rasul Ulul Azmi. Coba. Kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul sudah pasti Nabi. Ya, terus Kalau Nabi wajib menyampaikan wahyu, kalau Rasul tidak wajib. Terus pengertian Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah para Rasul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai keteguhan hati yang sangat luar biasa. iya, silakan duduk. Nah, jadi kalau Rasul itu pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Jadi yang wajib menyampaikan wahyu itu siapa? Rasul. Yang wajib menyampaikan wahyu itu Rasul, Mbak. Nomor 1. Kalau Rasul Ulul Azmi apa pengertiannya? Rasul-Rasul Allah yang dipilih karena ketabahan hatinya dalam mendakwahkan apa? Mendakwahkan agama Islam. Kayak Nabi tadi, kisahnya tentang Nabi Nuh, beberapa ratus tahun berdakwah tapi hanya beberapa orang saja yang masuk Islam. Itulah Rasul Ulul Azmi kenapa dipilih, karena ketabahan hatinya dan cobaan yang luar biasa untuk Nabi Rasul. Kelompok 2, ayo maju.
tetapi berdusta, diserang, bahkan sampai ingin dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi beliau. Sebab itulah kita dilarang menyerah dan putus asa jika mendapat ujian ataupun masalah. Ya, silakan duduk ya. Nabi Muhammad itu waktu berdakwah itu diolok-olok, dilempari kotoran hewan, kotoran manusia, tapi tetap teguh pendiriannya, tetap sabar. Maka dari itu yang harus kita tadani, kita jadi manusia harus bersabar dan tabah. Sekarang kelompok 3. Bagaimanakah cara kita mempraktikkan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan sekarang? Bagaimana cara mempraktekannya? Cara mempraktikkan sifat Ulul Azmi dalam kehidupan modern: 1. Kesabaran dan ketabahan. Di dunia kerja, tetap semangat dan tekun menyelesaikan pekerjaan yang sulit, tidak mudah putus asa saat gagal, atau sabar menghadapi atasan atau rekan kerja yang sulit. Iya, silakan. Nah, jadi bagaimana cara kita mempraktikkan sifat Rasul Ulul Azmi? Sabar dalam pekerjaan. Kita tawakal, sabar, ikhtiar bisa. Karena semua pekerjaan itu sulit, maka kita harus sabar, ikhtiar, dan tawakal. Kelompok 4, silakan Mas Fauzan. Sama ya soalnya. Bagaimanakah cara mempraktikkan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi? Bagaimana caranya? Yang keras, laki-laki harus keras. Ya, silakan. Jadi sama ya. Kita mempraktikkan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi seperti Nabi Muhammad dijuluki Rasul Ulul Azmi, yaitu Al-Amin, dapat dipercaya. Jadi dalam kehidupan itu harus dapat dipercaya, harus jujur, ikhtiar, tawakal, kerja keras. Paham semuanya? Nah, karena kita sudah selesai bab Rasul Ulul Azmi, maka Burida akhiri, semoga kalian dapat bahagia jadi anak soleh-solihah. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.